Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 di sini akan berusaha untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, di mana kita di sini membawakan tema analisis peluang tinggi badan mahasiswa di Universitas Merdeka, di mana kita di situ menggunakan distribusi normal ya. Di sini kelompok 6 terdiri dari saya sendiri. Di sini saya itu Abdi Alam Sanursiam dengan rekan-rekan saya. Di sini ada Yayang Alia Bilkis, terus juga ada Tina Bila Farha dan Petra Ferdi Septino Pralim Ginting ya, dengan NIM yang sesuai dengan yang ada di PPT. Oke, kita langsung masuk aja ke bahasannya. Yang pertama yaitu latar belakangnya ya. Distribusi normal itu merupakan salah satu distribusi nih yang paling sering digunakan ya. Paling sering digunakan dalam analisis statistik karena dia itu mampu mempresentasikan variabel acak secara kontinu yang dipengaruhi oleh banyak faktor kecil. Nah, dalam konteks beberapa kasus, distribusi ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis karakteristik mahasiswa, seperti tinggi badan yang sedang diuji dalam penelitian ini. Di mana tinggi badan itu sangat relevan dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga. Nah, study case kita di sini yaitu sebuah kampus ya bernama Universitas Merdeka yang akan membentuk tim basket untuk ajang Pomnas, membutuhkan data tinggi badan mahasiswa sebagai dasar seleksi pemain. Untuk menghindari pengukuran langsung terhadap seluruh populasi, pendekatan statistik digunakan guna memperkirakan jumlah mahasiswa yang memiliki tinggi badan di atas 180 cm. Nah, studi ini bertujuan menunjukkan penerapan nyata ya distribusi normal dalam menyelesaikan masalah praktis di lingkungan kampus atau di kehidupan sehari-hari. Lanjut, rumusan masalah dan tujuan. Nah, rumusan masalah yang dibawakan di penelitian ini yaitu ada dua ya. Yang pertama, kira-kira berapa sih peluang seorang mahasiswa pria Universitas Merdeka yang memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm? Nah, yang kedua, dari total 1.200 mahasiswa pria aktif ya. Jadi di study case-nya itu ya, total mahasiswa pria aktif dalam satu angkatan itu berjumlah 1.200. Nah, kira-kira dari 1.200 mahasiswa pria aktif, berapa sih perkiraan jumlah yang memenuhi kriteria tinggi lebih dari 180 cm? Sedangkan untuk tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu menentukan probabilitas mahasiswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm menggunakan distribusi normal. Yang kedua, mengestimasi jumlah mahasiswa dengan tinggi lebih dari 180 cm dari populasi sebanyak 1.200 orang. Yang terakhir, menghitung nilai mean atau rata-rata dan variansi dari tinggi badan mahasiswa pria. Oke, selanjutnya mengenai distribusi normal akan dibawakan oleh teman saya Nabila. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya adalah distribusi normal. Dilihat di bagian bawah, yaitu rumus distribusi normal atau probability density function. Ini digunakan untuk menghitung kepadatan probabilitas di titik tertentu di X. Distribusi normal sendiri adalah distribusi probabilitas kontinu yang memiliki bentuk simetris seperti lonceng dan merupakan distribusi paling umum dalam statistik. Distribusi ini ditentukan oleh dua parameter, rata-rata atau mean yang menentukan pusat distribusi dan simpangan baku atau standar deviasi yang mengukur penyebaran rata. Distribusi ini juga memiliki sifat-sifat penting seperti kurva berbentuk simetris terhadap rata-rata, luas total di bawah kurva sama dengan 1, sekitar 68% data berada dalam satu simpangan baku dari rata-rata, 95% dalam 2 simpangan baku, dan 99,7% dalam 3 simpangan baku atau aturan empiris. Selanjutnya adalah Z-score. Z-score adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu data dari rata-rata diukur dalam satuan simpangan baku. Jadi, Z-score ini membantu kita mengetahui apakah sebuah nilai itu di atas, di bawah, atau tepat di rata-rata. Kita gunakan Z-score untuk mengubah distribusi normal biasa menjadi distribusi normal baku, yaitu distribusi dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Ini penting supaya data bisa lebih mudah dibandingkan atau dianalisis, terutama dalam statistik inferensial. Rumus dari Z-score sendiri adalah Z sama dengan nilai data yang kita analisis dikurangi rata-rata populasi dibagi simpanan baku populasi. Nilai Z positif menunjukkan data berada di atas rata-rata, sedangkan nilai Z negatif menunjukkan data berada di bawah rata-rata.
Penggunaan Z-score sangat penting dalam statistika inferensial, seperti dalam pengujian hipotesis dan pembuatan interval kepercayaan. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa tinggi badan mahasiswa pria yang bersifat kontinu dalam sentimeter. Sumbernya merupakan data sekunder dari institusi akademik, unit kesehatan kampus, atau survei kesehatan tahunan. Dalam asumsi penelitian, rata-rata tinggi badan mahasiswa pria adalah 170 cm, dengan simpanan baku 7 cm, berdasarkan pada data nasional pria pada usia 18-25 tahun. Pendekatan ini juga memberikan gambaran awal dalam analisis peluang tanpa perlu mengumpulkan data premier, sehingga lebih efisien dalam waktu dan sumber daya. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan definisi peubah acak. Pada modul-modul sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ada di bagian A perumusan masalah, itu ada di pendahuluan, dan definisi peubah acak itu ada di metodologinya, definisi parameter. Nah, di sini sebelum menjelaskan definisi parameter, saya akan menjelaskan definisi peubah acak. Nah, peubah acak itu merupakan tinggi badan pria aktif Universitas Merdeka. Nah, rentang nilainya itu sudah bisa dilihat di sini 150 sampai dengan 200 cm. Satuan yang kami pakai itu adalah cm. Nah, alasan memilihnya itu dalam seleksi atlet basket, tinggi badan berperan penting sebagai indikator fisik seperti rebound, lay up, dan lain-lainnya. Asumsi distribusi mengikut distribusi normal Gaussian karena dipengaruhi banyak faktor. Notasi X itu N di mana ini rata-rata dengan sigma kuadrat. Itu adalah notasinya. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan distribusi parameter. Pada bagian ini, probabilitas kontinu yang digunakan itu memodelkan tinggi badan mahasiswa pria aktif Universitas Merdeka. Parameter distribusi ini mencakup tadi sudah dijelaskan, rata-ratanya itu 170, simpangan baku 7 cm, variansi itu 49 cm didapat dari 7 kuadrat. Nah, sehingga peubah acaknya itu seperti notasi sebelumnya 170,49 yang mana 7 kuadrat. Interpretasi parameter rata-ratanya itu 170 cm menunjukkan pusat distribusi, di mana 50% itu memiliki tinggi di bawah 170 cm dan 50% di atasnya. Simpangan baku 7 cm ini mengukur penyebaran data terhadap rata-rata berdasarkan aturan empiris distribusi normal, yaitu ada di 3 poin itu 68% tingginya 163 sampai 177 cm, yang B 95% itu tingginya 156 sampai 184 cm, dan yang C 97,7 itu tingginya 149 sampai 191 cm. Variansinya itu mengukur tingkat variansi tinggi badan dalam populasi, digunakan dalam perhitungan analitik distribusi probabilitas. Next. Nah, di sini pada bagian perhitungan peluang akan dibagi menjadi dua, itu transformasi ke zero score, di mana sudah dijelaskan sebelumnya rumusnya, nilai G adalah peubah acaknya itu dengan G sama dengan N, 0, rata-rata 0,1. Untuk mengubah nilai tinggi badan X sama dengan 180 menjadi nilai G, digunakan rumus yang tadi, G sama dengan rata-rata X dikurangi rata-rata dibagi simpangan bakunya 7. Dengan substitusi parameter yang sesuai dengan yang sudah diketahui, didapatlah hasilnya 1,4286. Nilai ini menunjukkan tinggi badannya 180 berada di sekitar 1,4 sehingga pangan baku di atas rata-rata distribusi tinggi badan. Nah, pada bagian kedua itu menggunakan tabel distribusi normal, buku G-table. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai peluang kumulatif dari distribusi normal baku hingga nilai G sama dengan 1,43. Berdasarkan tabel distribusi normal baku yang sudah dijelaskan itu, P di bawah sama dengan 1,4 itu sama dengan 0,9236. Artinya sekitar 92,36% mahasiswa memiliki tinggi badan di bawah atau sama dengan 180 cm. Next. Akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan peluang komplementer. Nah, karena kita ingin mengetahui peluang mahasiswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm, maka peristiwa tersebut adalah komplement dari peristiwa di bawah 180 cm. Kita menggunakan pendekatan peluang komplement, artinya kita menghitung peluang kebalikannya terlebih dahulu, yaitu mahasiswa yang memiliki tinggi kurang dari atau sama dengan 180 cm. Nah, secara matematisnya, ini dinyatakan sebagai peluang X lebih dari 180 cm sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari atau sama dengan 180 cm yang setara dengan 1 dikurangi peluang Z kurang dari atau sama dengan 1,43. Hasil perhitungannya adalah peluang X lebih dari 180 sama dengan 1 dikurangi 0,9236, hasilnya adalah 0,0764. Artinya, hanya sekitar 7,64% dari mahasiswa pria aktif yang memiliki tinggi badan di atas 180 cm. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peluang seorang mahasiswa pria aktif memenuhi syarat tinggi badan tersebut adalah 7,64% atau 0,0764 dari seluruh populasi mahasiswa pria. Interpretasi hasil perhitungan menunjukkan bahwa hanya sekitar 7,64% dari populasi mahasiswa pria aktif Universitas Merdeka yang memiliki tinggi badan di atas 180 cm. Dengan populasi sebesar 1.200 mahasiswa, estimasi jumlah mahasiswa yang memenuhi kriteria tinggi minimal dapat dihitung sebagai berikut, yaitu estimasi jumlah sama dengan 1.200 dikali 0,0764 sama dengan 91,68, kira-kira sama dengan 92 mahasiswa. Sehingga diperkirakan terdapat 92 mahasiswa yang secara langsung memenuhi syarat tinggi badan untuk mengikuti tahap seleksi fisik atlet basket. Next. Lalu pada hasil dan pembahasannya mengenai asumsi parameter tinggi badan mahasiswa pria Universitas Merdeka, yaitu dengan rata-rata 170 cm dan simpangan bakunya adalah 7 cm, lalu hasil perhitungan peluangnya, di mana nilai Z-score untuk tinggi badan 180 cm itu dihitung sebagai berikut, yaitu Z sama dengan 180 dikurang 170 per 7 sama dengan 10 per 7, kira-kira sama dengan 1,43. Lalu peluang Z kurang dari 1,43 kira-kira 0,9236, di mana peluang Z lebih dari 1,43 sama dengan 1 dikurang 0,9236. Hasilnya 0,0764 atau 7,64%. Nah, hasil dari mean dan variasinya adalah dengan variasi sigma kuadrat sama dengan 49 cm kuadrat, yaitu artinya sebagian besar mahasiswa memiliki tinggi badan dalam kisaran 163 cm hingga 177 cm. Estimasi jumlah mahasiswa layak seleksinya, misalkan jumlah total mahasiswa pria di Universitas Merdeka adalah 1.200 orang, berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, peluang seorang mahasiswa memiliki tinggi lebih dari 180 cm adalah 0,0764 atau 7,64%. Maka, estimasi jumlah mahasiswa yang memiliki tinggi lebih dari 180 cm dapat dihitung sebagai berikut, yaitu 1.200 dikali 0,0764 sama dengan 92 mahasiswa. Next. Nah, kesimpulannya adalah distribusi normal terbukti efektif untuk memodelkan tinggi badan mahasiswa pria Universitas Merdeka. Dengan rata-ratanya 170 cm dan simpangan bakunya adalah 7 cm. Diperoleh peluang mahasiswa memiliki tinggi lebih dari 180 cm adalah sebesar 7,64%.
Nah, dari 1.200 mahasiswa, itu diperkirakan sekitar 92 orang memenuhi kriteria tersebut. Informasi ini berguna untuk proses seleksi atlet basket secara efisien. Jadi kesimpulannya adalah teori peluang dan Z-score memiliki penerapan nyata dalam pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan kampus, serta menjadi keterampilan penting bagi mahasiswa di berbagai bidang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.